Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nayan Fajar Ade Cendra dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan routing OSPF. Eh, Pertama-tama, kita dapat melihat pada gambar ini, pada satu topologi ini. Nah, pertama-tama kita akan membuat sebuah topologi seperti ini yang terdiri dari 3 PC, kemudian 3 router, dan 2 switch. Nah, pada tabel referensi IP ini kita dapat melihat setiap konfigurasi pada IP dan PC. Contohnya pada serial 2 pada router 1 kita dapat melihat IP address yaitu 11.11.11.1. Nanti kita masukkan di routernya di IP address router di bagian router 0 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Begitu juga pada router 1, router 2 nanti kita masukkan juga baik serial 2, serial 3 maupun fast Ethernet 0 nanti. Di PC juga sama, nanti kita masukkan konfigurasi IP address-nya seperti 192.168.1.2 ini pada PC 0 nantinya. Nah, kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini kita dapat lihat saya sudah membuat topologinya seperti ini, sama persis yang digambar. Nah, untuk pertama-tama kita akan setting pada bagian serial serial 2, serial 3, sama fast Ethernet 0 di router 0-nya. Nah, kita dapat lihat di sini, saya sebelumnya sudah memasukkan bahwa di IP address ini, saya masukkan seperti di tabel tadi, IP address-nya yaitu 11.11.11.11.1 dan subnet masknya seperti ini 255.255.255.252. Nah, ini nanti yang menghubungkan pada menghubungkan router 0 dengan router 2. Router 1. Iya, pada router 1. Kemudian pada serial 3 ini kita dapat melihat IP address-nya adalah 13.13.13.1 dan subnet masknya juga sama seperti serial 2 tadi. Ini menghubungkan dari router 0 ke router 2. Dan untuk fast Ethernet-nya ini kita dapat lihat yaitu IP address-nya 192.168.1.1 dan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, ini nanti menghubungkan ke PC. Ya, ini seperti yang tabel tadi ya. Router 1 konfigurasinya sama tadi semua. Baik IP address, subnet mask. Nah, kita sekarang ke router 1. Nah, di router 1 ini kita dapat melihat IP address-nya yaitu 11.11.11.2. Nah, ini menghubungkan seperti tadi, menghubungkan antara router 1 dengan router 0 dan subnet masknya juga sama. Untuk serial 3, IP address-nya sebagai berikut yaitu 12.12.12.1. Ini menghubungkan router 1 dengan router 2. Ini router 2. Dan ini subnet masknya juga sama. Kemudian pada fast Ethernet kita dapat melihat IP address-nya adalah 172.16.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.128. Nah, ini nanti yang menghubungkan ke PC 1. Berikutnya kita dapat melihat sebentar, ini harusnya router 3. Ini router 2, ya router 2. Nah, kita lihat serial 2-nya. Nah, di sini kita dapat melihat IP address-nya adalah 12.12.12.12. Nah, ini menghubungkan antara router 2 dengan router 1. Nah, yang ini serial 3-nya ini 13.13.13.2 dan subnet masih juga sama. Ini menghubungkan antara router 2 dengan router 0. Kemudian pada bagian fast Ethernet kita dapat melihat IP address-nya yaitu 192.168.2.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Ini menghubungkan ke PC 2 nantinya. Nah, ini sudah sesuai ya, baik router
0, router 1, router 2, semua sudah sesuai dengan IP address, baik subnet masnya juga sudah sama. Kemudian kita lihat pada PC 0, 1, dan 2, bagaimana konfigurasinya kita lihat. Nah, pada IP configuration kita dapat melihat IP address-nya adalah 192.168.1.2. Ini IP address-nya untuk PC 0 sama dengan yang di tabel tadi, yaitu 192.168.1.2. Kemudian untuk sebentar. Nah, untuk subnet mask-nya itu sama dengan yang tadi di di router 0. Itu subnet mask-nya sama, yaitu 255.255.255.0 yang sama, dan default gateway-nya ini juga harus sama dengan yang di router tadi. Yang ini Fast Ethernet yang IP address-nya harus sama. Kemudian kita lihat untuk PC 1. Nah, di sini kita dapat melihat IP address-nya adalah 172.16.1.2. Nah, ini sesuai dengan tabel, yaitu ini PC 1, 172.16.1.2. Dan subnet mask-nya juga ini 255.255.255.252. Nah, sebentar. Ya, sepertinya ada keliruan di sini. Tapi tidak apa-apa. Ini harusnya subnet mask-nya sama dengan yang di router. Dan default gateway-nya itu adalah 172.16.1.1. Ini sesuai dengan tadi Fast Ethernet IP address-nya, yaitu 172.16.1.1. Dan subnet mask-nya harus sama. Kemudian kita lihat di PC 2 IP address-nya, kita dapat melihat 192.168.2.2. Ini sama dengan yang tabel tadi, yaitu di PC 2 192.168.2.2. Nah, kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0, dan untuk default gateway-nya 192.168.2.1. Sebelumnya di bagian serial 2, serial 3 ini maupun Fast Ethernet itu port statusnya harus on semua ya. Ini menandakan on shutdown. Nah, sebelumnya di sini kita dapat melihat sebenarnya dapat melakukan itu setting IP di bagian ini. Di bagian CLI ini, command CLI, kita dapat melakukan setting IP di situ. Cuma kita harus mengetikkan seperti interface serial 2, 0, terus mengetikkan IP address-nya seperti ini 11.11.11.1, dan ini adalah subnet mask-nya. Ini subnet mask-nya. Kemudian no SH ini adalah not shutdown. Ini sama dengan yang tadi. Sama dengan bagian config yang ini. Yang port statusnya on itu menandakan on shutdown. Jadi silakan mau konfigurasi di command CLI atau config. Kalau saya lebih mudah di config. Kemudian kita melakukan setting routing OSPF router di router 0. Nah, di router 0 ini kita akan mengetikkan sebagai berikut seperti router OSPF 1, kemudian network 192.168.1.0, kemudian 0.0.0.255. Ini harusnya ada titik di sini. Harusnya ada titik 0.255 area kosong. Nah, contohnya seperti ini, kita di CLI ya. Sebelumnya kita keluarkan dulu. Nah, sampai ada tanda pagarnya gini. Nah, ini kemudian kita ketikkan seperti tadi, router OS, sampai config ternyata. Kita ketikkan
conf spasi T. Nah, di sini kita ketikkan router OSPF1. Contohnya seperti ini, router OSPF1. Nah, kemudian kita ketikkan seperti network 192.168.1.0, kemudian 0.0.0.255 area 0. Nah, seperti ini, seperti yang tabel tadi, network 192.168.1.0, kemudian 0.0.0.255 area. Kemudian kita ketikkan lagi network seperti ini. Nah, kita ketikkan di sini selanjutnya enter network 11 network 11.11.11.0, kemudian 0.0.0.3 area 0. Kemudian selanjutnya network 13.13.0, iya 13, kemudian 0.0.0.3 area 0. Wah, di sini sebentar, kayaknya ada kesalahan. Di sini harusnya area, ya, area, kemudian kita ketikkan passive interface ini VA0 garis miring 0, passive interface A0.0. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan do where seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, nanti kalian enter, kemudian kita lanjut ke router 1. Sama seperti tadi. Sebentar. Kita ketikkan conf T, kemudian di router 1 kita ketikkan ini router OSPF1 sama seperti tadi. Kemudian untuk networknya yaitu 172.16.1.0 0.0.0.127 area 0. Nah, kita ketikkan router OSPF. Nah, ketika kita ketikkan router OSPF 1, kemudian kita ketikkan network 172.168.1.0, iya kan? 172.16.16, kemudian 0.0.0.127 area 0. Kemudian selanjutnya network 11.11.11.11, kemudian 0003 11.11.11.0, kemudian 0.0.0.3 area 0. Kemudian selanjutnya 12 network 12.12.12.0. Nah, 003 area 0. Kemudian kita ketikkan tadi passive interface VA 0 garis miring 0.
seperti ini. Kemudian kita ketikkan do where. Nah, kalau udah, nanti enter aja, kemudian lanjut ke router 2. Di router 2, CLI, kita ketikkan N. N ini kepanjangan dari enable ya, cuma kalian bisa ketikkan N gini aja. Kemudian conf T. Nah, ketikkan router OSPF 1, kemudian network 192.168.2.0.000.255 area kosong. Lanjut. Nah, kita ketikkan router OSPF 1. Kemudian kita ketikkan network 192.168.2.0 dan 0.0.0.255 area kosong. Selanjutnya kita ketikkan network berapa tadi? 12.3 sama 13.3. Kita ketikkan 12.12.12.0, kemudian 0.0.0.3 area kosong. Selanjutnya network 13.0.3 area kosong. Kemudian ketikkan passive interface FA0 garis kosong. Kemudian ketikkan do where. Kalau sudah, di enter aja nanti. Nah, selanjutnya, kalau sudah, cek konfigurasi. Untuk melakukan checking apakah konfigurasi routing dinamis berhasil dilakukan dan tabel routing berhasil diupdate, maka dapat menggunakan perintah show IP route atau show IP route OSPF pada masing-masing router. Nah, di sini kalian ketikkan saja EX atau exit sampai bertanda router, terus ada pagarnya saja. Kemudian kita ketikkan show IP tadi apa? Show IP route OSPF. Route OSPF. Nah, kita dapat melihat. Nah, ini kita dapat melihat ini menuju ke PC 1 melewati router 1. Kemudian ini ke PC 2 melewati router 2. Kemudian kita cek ke router 1. Kita ketikkan show IP route OSPF. Nah, ini kita dapat melihat 192.168 ini menuju ke PC 0 melewati router 0, dan ini menuju ke PC 2 melewati router 2. Kemudian kita cek ke router 2. Nah, di sini X show IP route OSPF. Nah, kita dapat melihat di sini ini menuju ke PC 1 melewati router 1. Dan ini menuju ke PC 0 melewati router 0. Nah, sudah semua artinya ini sudah terkoneksi. Kemudian selanjutnya melakukan tes konfigurasi dari PC 0 ke PC 1 dan PC 2. Nah, selanjutnya kita tes konfigurasi. Di PC 0 kita buka command prompt. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melakukannya. Nah, kita lakukan lagi, coba ya, ping. Ini kita menuju ke PC 1. PC 1 itu
IP address-nya 172.16.1.2. Nah, ini menuju ke PC 1, kemudian kita enter saja. Nah, ini artinya sudah berjalan ya. Ini sudah berjalan. Mungkin kalau memang mau melihat lebih detailnya, kita bisa masuk ke simulation. Nah, terus kita melakukan simple PDU saja. Dari PC 0 ke PC 1. Kemudian kita start nantinya. Untuk edit filternya, pilih saja yang ICMP. Nah, untuk selanjutnya kita coba saja dari PC 0 ke PC 2. Kita coba ya. Ketikkan ping, IP address-nya yaitu 192.168.2.1. Bukan, titik 2. Nah, ini. Kita lihat. Nah, ini sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Kemudian kita bisa lihat trace-nya atau alurnya kemana saja. Dari PC 0 ke PC 1 ke PC 2. Kita ketikkan tracer. Nah, kita ketikkan IP ke PC 1 coba. 16.1 titik berapa tadi? Titik 2. Nah, ini kita dapat melihat ini dari PC 0 ini router 0, kemudian ke router 1, kemudian ke PC 1. Nah, sudah benar ya. Kemudian kita lihat untuk PC 2, kita ketikkan tracer, kemudian IP address-nya 192.168.2.2. Nah, di sini kita dapat melihat alurnya. Ini dari router 1, kemudian ke router 2, kemudian langsung ke PC 2. Nah, ini IP address dari PC 2. Artinya sudah sampai. Nah, itu adalah bagaimana kita melakukan konfigurasi untuk routing OSPF. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.